Halo teman-teman, selamat pagi. Goes santai kita pagi ini bakal sedikit berbeda. Saya mau ajak kalian menyusuri jalur-jalur pedesaan yang tenang. Dimulai dari kawasan persawahan Sempidi Lukluk. Udara pagi ini masih segar banget. Jalur yang saya lewati ini berupa jogging track kecil di pinggiran sungai. Suasana tenang kayak begini emang selalu sukses bikin pikiran adem sebelum kita memulai aktivitas. Saya ngikuti jalur aja Pak. Tapi yang seringan Bapak ini sini. Di tengah jalan saya gak sengaja ketemu sama rombongan bapak-bapak goeser senior. Pas saya sapa dan ngobrol sebentar, Rutenya sendiri. ternyata cerita mereka seru banget. Tapi kalau udah janjian gitu, baru ketemu di mana, baru Komunitas goes kecil ini terbentuk waktu masa pandemi COVID-19 lalu. Awalnya ada sekitar 15 orang, tapi seiring waktu dan tampaknya beliau-beliau ini sudah pada memasuki masa pensiun. Sekarang tersisa 4 orang yang masih rutin goes bareng. Senang banget bisa dengar cerita pengalaman goes dari beliau-beliau ini. Bukti kalau usia bukan halangan buat tetap aktif dan menikmati hidup. Setelah berpisah dengan rombongan bapak-bapak tadi, saya lanjut goes sendirian menuju Jalan Penarungan. Nah, di sepanjang jalan ini kita dihadapkan sama tanjakan yang tipis-tipis landai, tapi konstan dan lumayan panjang. Di sini kuncinya cuma satu, atur napas dan jaga ritme kayuhan supaya gak gembos di tengah jalan. Begitu sampai di ujung Jalan Penarungan, ada jalan tanah berbatu yang sepertinya jarang banget diketahui orang luar. Jalan inilah pintu masuk menuju area jogging track Desa Wisata Penarungan. Salahnya hijau sekali. Jujur saja, ini pertama kalinya saya lewat sini. Jogging track terbuat dari beton sepanjang kurang lebih 1,5 km, dibangun persis di atas saluran irigasi. Konsep yang cerdas dan inovatif banget, memanfaatkan ruang tanpa mengganggu fungsi utama irigasi, sekaligus bisa jadi jalan produksi buat para petani saat panen tiba. Pemandangan di sekelilingnya begitu asri. Hamparan teras ring hijau membentang. Di satu sisi terlihat Pak Tani sedang membajak sawah menggunakan traktor. Dan di sudut lain ada ibu-ibu petani yang bersiap menanam padi. Sana nggak ada belnya ini. Tapi ingat ya, kalau goes kesini atau jalan-jalan kesini harus ekstra hati-hati karena ada beberapa titik trek yang berlubang. Ada lubang.
Aduh, kamera saya tidak ada OIS-nya. Mohon maaf ya, tidak ada gimbal. Plus, sisi kiri jalan langsung berbatasan dengan tebing curam. Bentar ya. Lihat itu guys. Lihat itu guys. Teras siring ke bawah. Asik. Asik itu guys. Ya kan? Mantap guys. Ke kanan deh, nggak ke kiri. Aku sudah di jalur kiri. Aduh, ada lubang. Wah, lubang itu kalau bercanda lihat HP, tahu-tahu nyemplung aja. Hamparan sawah guys. Sana, guys. Asik. Oke. Permisi dek ya. Malah ada satu turunan curam yang disusul tanjakan tajam. Sampai bikin saya terpaksa harus turun dari sepeda. Sudah gitar. Oh. Awas ada jurang. Oh, raftingnya di sini. Rasa lelah langsung terbayar begitu sampai di ujung jalur. Tanpa diduga, saya sampai di pura Taman Beji Paluh. Saya menyempatkan diri sejenak untuk berkeliling sekitar pura yang damai dan asri ini. Wih, tirtonya rek. Bagus sekali. 1 miliar nih untuk renovasi. Pura ini tampak begitu asri dan megah setelah direnovasi pada tahun 2023 lalu. Asri sekali.
Pura Taman Beji Paluh. Oh. Diresmikan oleh Nyoman Giri Prasta. Di bagian dalam terdapat area pemelukatan, tempat ritual pembersihan diri secara spiritual. Melukat. Tepat di depan area pura berdiri Start Point, tempat wisata lazy river rafting. Sempat ngobrol sebentar dengan warga lokal yang menjaga di sini. Ternyata ini adalah atraksi wisata milik desa. Kano ini. Kano yang putih rafting biasa. Oh. Iya. Dikelola desa nih Pak? Apa raftingnya nih? Oh desa ya. Oh pemasukan ya. Bagus. Jalan tuh yang tinggi itu. Yang mau dibangun itu tahun 2018 sudah mau dibangun. Terus Covid berhenti. Okay. Karena arusnya tidak terlalu deras dan sungainya tidak terlalu dalam, tempat ini ramah dan aman banget buat anak-anak. Tiketnya pun terjangkau, cuma Rp35.000 per orang. Berapa nih biayanya kalau rafting nih Pak? Raftingnya Rp35.000 per orang. Per orang ya? Oh. Harga lokal ya. Fasilitasnya lengkap, ada balai-balai buat bersantai, perahu karet, sampai ban untuk yang mau merasakan sensasi susur sungai yang seru. Sungainya jernih banget, bersih dari sampah, bahkan dasar sungainya kelihatan jelas. Mari Pak. Iya. Oh, okay. Benar-benar pemberdayaan ekonomi desa yang keren. Oke, kita kuat. Aduh, tak kuat. Tak kuat. Curang sekali. Puas menikmati kedamaian dan kesegaran alam di Pura Beji, saya melanjutkan perjalanan melewati arah Desa Guling. Kita ke kiri. Desa Wisata Penarungan. Oke guys, kita sudah mengeksplor Desa Wisata Penarungan. Bagi yang penasaran tadi, ya segitu ya. Terobati, jadi tadi ada rafting, terus kemudian jogging track Rp35.000 saja. Nah, jadi sudah cukup worth it. Di sini arusnya tidak gelap. Kampung KB. Waduh. Sebenarnya kurang lengkap itu.
kampung KB 4 anak gitu, jadi bukan 2 anak. Kenapa 4 anak? Karena di Bali ini lewat sini guys. Kita ke Jalan Teleng. Aduh, ramai sekali. Ramai sekali guys. Kirim pasti. Nanjak lagi. Wih, keren. Banjar Ulu Lumah Wedan. Halo. Nanjak lagi. Jalur trek gulingan cukup menantang. Banyak jalur yang menanjak, cukup panjang dan memakan banyak tenaga. Tapi dengan suasana alam yang damai, semua itu terbayarkan. Nafasnya kayak lagi ngapain gitu. Tuh guys, aduh, ini sayur kangkung, idaman nanti nanam masa tua, pas masa pensiun nanam sayur kangkung. Yang penting ada pemasukan. Lumayan nanjaknya, panjang masalahnya. Ini Jalan Teleng. Kita lihat sampai di mana. Pemandangan kiri kanan sawah, guys. Luar biasa.
acar, daun acar laku sini. Nyari Tua masih tutup. Nyari Tua masih tutup. Praktek mandiri bidan. Niluh Adidarayani. Ada sampahnya rek. Enggak lihat sini. Oh. Mana, Pak? Sini dah. Nikah anaknya Pak Ketut. Ya. Kayaknya pernah kesini. Mantunya Pak Tut. Oke, sampai sini ya guys. Saya mau balik lagi. Karena ada angin, belum ada jam segini. Udah. Naik. Wah, aduh. 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 Ketemu jalan apa nih? Masih jalan gulingan.
taruh sana. Aku tua. Banyak tua, bro. Tanpa terasa, goes pagi ini menempuh jarak total lebih dari 24 km dengan waktu tempuh bergerak sekitar 1 jam 45 menit. Kecepatan rata-rata santai di angka 13,8 km per jam. Mengingat medan yang bervariasi dari jalanan rata, tanjakan panjang, sampai tanjakan tajam yang memaksa harus menuntun sepeda. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang pengalaman goes pagi ini? Panduan antara olahraga, pemandangan indah, dan kearifan lokal yang bikin ketagihan. Terima kasih sudah menemani perjalanan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di petualangan goes ke tempat-tempat menarik berikutnya.